Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Uda Barka, NPM 2013-010032, kelas reguler 1, klaster 2, 3C. Di sini saya akan menjelaskan tanaman yang terkena oleh bakteri sebagai berikut. Berikut ini adalah bakteri pada kedelai, yaitu Pseudomonas solanacearum. Penyakit layu bakteri disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Biasanya tanaman kedelai terkena penyakit ini atau bakteri ini berusia 2-3 minggu setelah tanam. Gejala pertama yaitu tanaman akan layu secara tiba-tiba. Tanaman kedelai yang terkena penyakit akan mengering dan agak bolong-bolong seperti ini. Pengendalian dari bakteri ini yaitu menggunakan varietas yang toleran terhadap penyakit karat dan perendaman benih larutan fungisida. Berikut ini adalah bakteri yang kedua, yaitu bakteri pada kacang panjang, yaitu Colectotrichum lindemuthianum. Penyakit karat pada daun yang disebabkan oleh bakteri. Gejala yang ditandai oleh bakteri ini yaitu ditandai dengan adanya bercak seperti karat pada daunnya seperti ini. Kemudian bercaknya lama-lama akan membesar dan berwarna karat seperti ini dan warna coklat. Pada tingkat lebih parah, karat pada daun ini dapat berubah menjadi coklat tua dan akhirnya akan mati. Untuk pengendalian dari bakteri ini yaitu dapat dilakukan dengan praktek budidaya seperti penerapan pergiliran tanaman atau rotasi tanaman 2-3 tahun untuk menurunkan potensi penyebaran. Kemudian sisa tanaman yang terserang harus dibakar. Pasokan air irigasi harus pas, jangan terlalu banyak agar tanaman agar tahan terhadap serangan penyakit seperti bakteri ini. Yang ketiga ini adalah bakteri pada cabai atau sering disebut dengan Rhizoctonia solanacearum. Bakteri ini disebut merupakan bakteri tular tanah yang menyebabkan layu pada tanaman budidaya dan agak keriting. Gejala serangan bakteri ini yaitu jaringan pembuluh batang bagian bawah dan akar menjadi kecoklatan. Kemudian warna buah berubah menjadi kekuning-kuningan dan busuk. Kemudian daun yang keriting dan terdapat seperti tepung di belakangnya seperti ini. Untuk pengendalian dari bakteri ini yaitu gunakan agen hayati seperti Pseudomonas fluorescens dan Bacillus subtilis. Lalu gunakan pupuk kandang yang telah difermentasi masak. Yang ketiga, gunakan pupuk urea secara bijaksana. Yang keempat, mencelupkan bibit dengan bakterisida bahan aktif agrimisin agar mencegah tanaman terjangkit penyakit. Yang terakhir, pengaturan irigasi yang baik. Bakteri yang terakhir yaitu bakteri pada tanaman padi atau sering disebut dengan Xanthomonas sempertris. Penyakit hawar daun bakteri atau kresek ini disebabkan oleh bakteri Centromonas oryzae pp. Penyebab adanya bakteri tersebut pada padi, tanaman menjadi layu, kemudian kering, lalu dan pada batang akan mengalami kematian dan akan membusuk seperti ini. Untuk gejala serangan dari penyakit ini yaitu gejala kresek yang menyebabkan layu. Pada tanaman dewasa menimbulkan gejala hawar atau bleak. Untuk pengendalian dari bakteri ini yaitu menanam varietas tanah. Kemudian bibit padi yang ditanam tidak boleh dipotong pada bagian ujungnya. Jarak tanam tidak terlalu rapat. Kemudian pengairan
berselang atau intermittent, kemudian pemupukan berimbang, dan terakhir jika intensitas penyakit melebihi 20%, semprot dengan bakterisida.